Shalom. Sekali lagi Shalom. Jemaat GKN yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Waktunya kami mau datang beribadah, mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melayakan kami, sehingga kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bertahta di dalam setiap pujian kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau sembah Dia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia sembah Raja mulia.
Kau Raja,
Ibadah kita pagi ini diawali dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 59 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan Putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan dengan anugerah-Mu, Yesus mau menjadi gembala yang baik buat kami untuk menemani hidup kami selama ada di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur karena kami bisa berada di tempat ini untuk menyampaikan puji syukur serta memuji dan mengagungkan atas kebesaran nama Tuhan. Karena itu kami mau persembahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita siap memuji Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan lagu berikut ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kalau bicara kekuatan, Tuhan kekuatan dan mazmurku berarti kekuatan kita hanya kita memuji Tuhan, amin. Mazmur kita ketika kita menaikkan pujian dan sorak-sorak bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Dia, sebab Dialah kekuatan dan mazmur kita, gunung batu dan keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu tak pergi.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Lagu berikut ini berikan kepada kita, berikan pengetahuan, peringatan kepada kita bahwa jangan lelah ketika kita melayani Tuhan. Amin. Sebab Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan yang menopang kita. Haleluya. Janganlah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Menjadi siap dibangun. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Mari waktunya kita siapkan hati kita. Kita mau dikuatkan dan diteguhkan, bahkan ditegur oleh firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini. Di dalam hidup kita tidak bisa dapat melihat semua rencana Tuhan terjadi langsung dalam suatu waktu. Tetapi ada tahap-tahapan yang dimana Tuhan mau membawa kita melangkah selangkah demi selangkah untuk kita bisa mengetahui, bahkan memahami rencana Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Jadi ibarat seperti kita menaiki sebuah kendaraan di tengah malam hari, di tengah kegelapan. Cahaya lampu itu hanya bisa memancar seberapa jauh ke depan kita, baik itu lampu dekat ataupun lampu jauh. Kita hanya bisa tahu seluruh perjalanan hanya kalau kita bisa melangkah. Kalau kita berdiam di tempat, maka kita hanya bisa memandang
kira-kira 2 meter di depan kita. Tetapi ketika kita terus berjalan, maka kita akan mendapati hal-hal baru di dalam perjalanan kita itu. Dan itulah perjalanan hidup kita. Bagaimana kita melangkah, dan sinar itu, cahaya itu mendahului kita. Kita kita sampai kepada tujuan yang kita mau tuju. Hidup ini perjalanan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku ada yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat mari kita mau nyanyikan pujian ini setiap hati kita, setiap bibir mulut kita merupakan ungkapan hati kita, ungkapan iman kita kepada Tuhan. Hati kita tetap memandang kepadanya, memohon Tuhan menuntun langkah kita. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, ku tak dapat semua rencanamu, semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, walau ku tak dapat berharap. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
dalam hidup ini tidak semua kami dapat pahami, tapi satu hal yang kami tahu dan kami alami, Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kemarin sampai saat ini. Engkaulah yang memberi kami kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap bersukacita, kami dapat percaya bahwa Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, Engkau juga menjadi penutup barisan di belakang kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami bisa beribadah pada hari ini dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di hati kami masing-masing, juga bekerja dalam hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semua adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, urapi hamba-Mu, kami juga berdoa untuk semua yang mendengar, biarlah Roh Kudus berbicara ke dalam hati setiap yang mendengar firman Tuhan, supaya kami semua boleh menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Tema hari ini masih sama dengan tema minggu lalu. Sama dengan tema minggu lalu, yaitu komunitas yang membangun iman. Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan tema yang sama. Tapi firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi, selalu ada berkat yang baru, selalu ada tersingkap hal-hal baru. Mari kita membaca dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kalau minggu lalu ayat yang kita renungkan adalah Ibrani 10 ayat 24-25, yaitu pentingnya untuk ada pertemuan ibadah untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekarang kita mau melihat bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul ini. Tapi yang saya ingin membawa kita semua untuk memperhatikan, yaitu dari ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan dari khotbah rasul-rasul tadi, dikatakan mereka memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada jemaat mula-mula terdiri dari 3.000 jiwa yang dibaptis. Tetapi
gereja yang mula-mula ini tidak berhenti sekedar mengumpulkan orang yang dibaptis. Tidak cukup karena Tuhan Yesus telah sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus telah memberikan amanat agung, ya, pergi beritakan Injil, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Tidak cukup kalau cuma dibaptis saja. Dibaptis tapi tidak belajar, ya pasti cara hidupnya masih cara hidup lama karena tidak tahu cara hidup yang baru bagaimana. Di sini kita lihat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun itu artinya tidak hanya sekali-sekali. Jadi kalau di sini diadakan ada kelas-kelas pengajaran, komunitas-komunitas, ada DNA ya, ada kumpulan-kumpulan jemaat atau murid-murid Tuhan, itu tidak cuma sekali-sekali, tetapi bertekun, berarti ada kesinambungan, berkelanjutan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul sekarang kita sudah bisa melihat di dalam Alkitab, sudah ada. Ada tercetak di buku, ada juga bisa diunduh di HP. Jadi Tuhan memang memberi kemudahan bagi kita dengan kemajuan teknologi, kita sekarang lebih mudah lagi untuk membaca Alkitab. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan itu berarti ada ketemunya. Sekarang persekutuan bisa lewat Zoom, persekutuan online, oke. Tapi kelihatannya kalau online terus nggak seru ya. Harus ada juga pertemuan muka dengan muka. Seperti ini kita bisa tatap muka, bisa say hello, aduh gimana kamu, apa kabar, bisa salaman, bisa ya, lebih apa ya, ada kehangatan tersendiri ketika kita bertemu, yang beda dengan kalau teleponan atau mungkin video call. Tapi itu semua kita butuhkan juga dalam keadaan seperti ini. Dan mereka bertekun dalam pengajaran, jadi ada belajarnya, dalam persekutuan ada kumpul-kumpulnya, entah itu online, entah itu kalau dulu nggak tahu online, kalau sekarang bisa ada onsite dan ada online. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dahulu murid-murid kalau berkumpul mereka melakukan memecahkan roti sambil mengingat bagaimana roti yang dipecahkan itu adalah lambang tubuh Kristus yang dipecahkan untuk kita demi keselamatan kita. Supaya mereka terus mengingat, ditanamkan bahwa Yesus mati untuk mereka. Dan juga bertekun dalam berdoa. Ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Begitu rajinnya jemaat mula-mula. Jadi kita bisa paham kalau tiap-tiap hari semua orang itu kumpul, lalu mereka nggak cari duit. Dan Tuhan mengadakan pemeliharaan, tadi dikatakan Tuhan adalah gembala kita ya. Tuhan punya cara untuk setiap kondisi. Jadi pada waktu itu khusus supaya murid-murid jemaat mula-mula ini perlu dimuridkan, mereka bisa belajar fokus, ya Tuhan mengadakan kecukupan lewat menggerakkan hati, ada yang bergantian memberi, menjual sesuatu untuk supaya mereka bisa makan. Ya. Tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, juga ada pertemuan di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saya mau cerita bagaimana pengalaman kami, saya dengan Pak Narno. Jadi tahun 76 itu kami benar-benar hidup baru di dalam Kristus. Dan kami mulai ikut satu kelompok komunitas pemuritan. Kami dimuridkan, kami diajari, kami belajar. Dan kemudian karena ada kelompoknya itu ada beberapa orang dan itu bergilir ya seperti di dalam Kisah Rasul ini. Jadi
sekarang di rumahnya siapa, minggu depan di rumah yang satu, begitu bergilir. Ada, jadi yang bahasa Jawanya nyuguh ya. Yang nguguh kalau dulu tuh ya suguhannya ya gorengan sama teh ya, begitu saja. Jadi ada seperti dalam Kisah Rasul ini, tapi intinya kami diajar, kami dimuridkan, ada pemimpin kami yang memuridkan kami. Kebetulan orangnya orang bule, tapi nyonya bulenya itu, ibu rohani saya, itu lebih halus budi bahasanya daripada orang Jawa. Lembut, saya belum pernah sekalipun dengar dia suaranya agak naik. Wah, itu saya kepingin tiru tapi nggak berhasil. Jadi pemuritannya cuma lumayan mengajari saya untuk lebih ramah, lebih peduli pada orang. Tapi kemudian saya mau saksikan bahwa di dalam komunitas yang saya ikuti, yaitu komunitas pemuritan itu, kami diberikan penjelasan, diajari tentang dasar-dasar iman. Lalu dilatih disiplin rohani, dan saya sadar betul bahwa tanpa komunitas itu mungkin kami tidak seperti sekarang. Jadi pemimpin rohani itu begitu sangat peduli dengan apakah kami saat teduhnya benar apa enggak. Jam 5 pagi dia datang, bule itu datang ke rumah, suami istri datang ngajakin kita saat teduh. Jadi kalau enggak saat teduh gimana dong? Orang gurunya datang. Kita enggak ngundang tapi dia yang mau datang. Saya datang ke rumah you besok ya jam 5 kita saat teduh. Dan begitu beberapa kali, dan setelah itu agak mulai jarang, tapi dia memantau apakah kami melakukan itu. Jadi ada pembelajaran secara langsung, praktek disiplin rohani. Saya harap di sini juga kita saling mengingatkan untuk kita punya disiplin rohani saat teduh, mendahulukan Tuhan. Bukan cuma itu saja, setiap minggu kami harus menghafal 2 ayat. Saya pikir kok kayak orang Farisi, ahli Taurat, tapi ternyata dia mengatakan bahwa untuk mengubah pola pikir yang lama itu lewat menghafal ayat. Dan menyimpan firman Tuhan itu mencegah kita untuk lari ke kebiasaan lama, yaitu hidup dalam dosa. Jadi firman Tuhan yang dihafal itu berguna untuk menuntun hidup baru. Lalu bukan itu saja, kita juga dilatih untuk bersaksi. Ya malu ya, dulu tuh kalau selalu bersaksi mau ngomong apa, tapi kami dilatih. Ada caranya. 1, 2, 3. Jadi suruh menghafal 3. Kehidupanku yang dulu, lalu titik berubah, lalu setelah berubah itu apa? Gampang. Dan saya yang nggak bisa ngomong, saya ini orangnya nggak pintar ngomong. Dilatih di situ bagaimana untuk berbicara. Dan itu terjadi dalam komunitas ini, komunitas murid. Nggak berhenti di situ, kita dilatih untuk memberitakan Injil, yaitu dengan kertas lipat-lipat dan disuruh praktek. Wah, ini gurunya itu memang dia orangnya disiplin sekali. Jadi nggak boleh kalau cuma teori, praktek dan harus bilang kemana kita memberitakan Injil, pada siapa kita laporan dan bagaimana hasilnya. Nggak apa-apa kalau kita menyampaikan dan orang itu belum terima, dia bilang yang penting kamu berlatih melakukan firman Tuhan. Pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang penting saya sudah mengajar kamu untuk memberitakan. Lalu kalau yang sudah ada beberapa yang kami beritakan, mau belajar juga, nah kami didorong untuk kamu harus berani memimpin satu kelompok pemuritan. Jadi di situ kita diajar, diberi visi bahwa hidup ini bukan hanya makan minum, bukan hanya cari duit, tetapi kita memikirkan bagaimana amanat agung itu berjalan. Jadi ketika kita dimuridkan, kita akan membuat murid lagi. Seperti Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang-orang percaya baru. Dari situlah, dari pengalaman ini saya ingin membagikan bahwa semua itu dimulai dari komunitas. Tanpa komunitas ini, saya orangnya egois.
Saya pasti saya tidak berbudaya manggil-manggil orang, ayo ke rumahku tak masakin, enggak. Tapi saya belajar dari Bapak Ibu rohani saya, dan juga saya belajar dari suami saya yang memang suka mengundang orang, dan dari situlah kami bisa membangun komunitas yang juga membangun orang lain. Saya tidak pernah mengira bahwa komunitas yang kemudian berkesinambungan itu akhirnya menjadi gereja ini. Tanpa komunitas pemuritan, sekali lagi, tanpa komunitas pemuritan tidak pernah ada gereja ini. Jadi saya rindu semua orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengerti bagaimana pernah dimuridkan. Ya memang beberapa lama ini memang pemuritan di gereja kita agak tersendat ya. Tapi puji Tuhan, ABA, AHA tetap jalan, DNA jalan, tapi mari pemuritan itu ditingkatkan lagi. Karena dari pemuritan itu tadi kita baca bahwa ketika pemuritan itu berjalan, ketika komunitas yang membangun iman itu berjalan, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa setiap hari. Tadi ayat 47 kita baca. Kenapa begitu? Karena Tuhan melihat aku bisa mempercayakan jiwa-jiwa di dalam komunitas ini. Semua komunitas untuk perubahan itu ada namanya komunitas pemulihan minum keras, pemabuk, itu lewat komunitas. Untuk pemulihan narkoba itu pun perlu komunitas, apalagi untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, sangat diperlukan komunitas. Mari kita membangun komunitas di gereja ini, komunitas yang membangun jiwa-jiwa, membangun iman, yang akan pergi juga memberitakan, memberi kesaksian kepada orang lain, memberitakan Injil, ya sesuai karunia-Nya. Saya teringat juga bahwa lewat komunitas pemuritan yang saya ikuti pertama kali itu, di situ juga saya menemukan bahwa karunia saya adalah mengajar, karunia Pak Narno adalah berkhotbah, memberitakan Injil dan berkhotbah. Dan saya ingat bagaimana pemimpin mentor kami mendidik Pak Narno beda dengan saya. Pak Narno dilatih berkhotbah, dilihat persiapannya, lalu dia diajak pergi ke komunitas lain, disuruh khotbah. Nanti mentornya mendengarkan, nanti beri perbaikan. Dengan begitu maka tanpa kami sadari Tuhan sedang melatih Pak Narno untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah. Tapi tidak semua yang dilatih itu jadi pendeta, karena yang lain-lain juga mereka juga melayani, teman-teman kami yang lain mereka melayani berkhotbah juga di komunitas kantor masing-masing, karena katanya setelah mereka merasakan komunitas di tempat kami, mereka kemudian rindu di kantornya, mereka ajak beberapa teman yang seiman, mereka berkumpul setiap hari Jumat katanya, dan mereka di situ melakukan juga pemuritan. Bukan hanya kumpul nyanyi, satu orang khotbah, enggak, tapi juga ada pemuritan. Jadi gereja itu hidup kalau pemuritannya hidup. Mari kita hidupkan pemuritan di tempat ini. Amin. Setuju? Siapa yang mau jadi murid Yesus? Jadi murid Yesus dan memuridkan orang lain, maka Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita. Saya lanjutkan. Tadi kuncinya adalah bertekun. Bertekun di situ ada terus menerus, dan juga ada akuntabilitas, ada bertanggung jawab. Jadi komunitas yang bertanggung jawab itu kalau tidak bisa datang memberitahu. Sesimpel itu ya. Tapi kalau nggak dilatih juga ada yang nggak datang aja. Memberitahu, barangkali ada hambatan atau apa, dan juga selalu disiplin, berusaha untuk disiplin.
Karena murid itu disciple, itu kan dari kata disiplin juga dari disciple ya. Jadi murid Yesus itu disiplin. Di dalam pertemuan itu pemuritan, kemudian kami membentuk sebuah persekutuan. Nah, persekutuan itu umum yang kami adakan di rumah. Kebetulan Tuhan memfasilitasi kami dengan rumah yang sangat besar, tempat parkir yang luas, kamar yang banyak. Jadi kami bisa memakai itu untuk persekutuan. Dan puji Tuhan bahwa rumah itu cukup untuk ya sekitar 100-120 ruang tamunya cukup bisa. Jadi ada pertemuan besar, pertemuan umum, siapa saja boleh datang, tapi ada pemuritan. Pemuritan adalah orang yang berkomitmen mau bertanggung jawab di dalam kelompok bertumbuh bersama ini. Dan saya ingin menceritakan bahwa ada sebulan lalu ya Pak ya, hampir 1 bulan yang lalu ada 3 keluarga yang dulu ikut pemuritan. Saya sangat perasaan saya sangat luar biasa kepada Tuhan karena saya tidak pernah berpikir atau menyangka waktu memuridkan mereka bertiga ini dulu masih jadi mahasiswa, masih baru masuk sekitar umur 19 atau berapa ya. Dan Pak Narno berkhotbah waktu itu di mereka sekolahnya di Asri waktu itu, namanya masih Asri ya dulu ya, atau udah isi. Pokoknya di situ khotbah hari Natal. Dan setelah itu nggak tahu ada yang mendekati, katanya kepingin belajar. Jadi Tuhan mengirim murid dan 1 orang ini lalu ngajak lagi temannya, lalu bertiga mereka belajar. Tapi tidak mereka bertiga saja, ada komunitas Asri waktu itu. Jadinya komunitas Asri itu sekitar berapa ya, 7 atau 8 orang. Mereka setia belajar, ya kemudian yang 3 ini sampai menikah. Awal menikah mereka masih mengundang kami waktu itu di Jakarta ya, sebulan sekali kami datang untuk mereka minta belajar bagaimana membangun rumah tangga di dalam Tuhan, jadi sebagai murid Tuhan. Tidak terasa itu sudah berapa puluh tahun yang lalu dan mereka juga sudah punya anak, sudah punya mantu juga, dan mereka masih tetap belajar, bertumbuh, bahkan kemudian nyambung lagi, mereka minta terus untuk terus bertumbuh. Kami bilang sekarang kalian sama ya, jadi ya kita bertumbuh sama-sama. Dulu memang dimuridkan. Yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita tanam itu tidak sia-sia. Buah yang tinggal tetap itu yang dinanti oleh Bapa di surga. Apakah ketika kita nanti kembali ke rumah Tuhan, rumah Bapa, kita bisa membawa buah yang tinggal tetap. Satu saja itu sangat berharga di mata Tuhan. Membawa 1 orang bisa mengenal Yesus, itu berharga di mata Tuhan. Kalau dia gak cuma mengenal Yesus, dia mau dibaptis dan menjadi murid, belajar apalagi. Ya, artinya dia sudah jadi murid Tuhan dan dia tetap pada imannya. Jadi kesaksian saya itu untuk memberi, katakanlah saya promosi bahwa firman Tuhan yang kita renungkan ini sungguh nyata. Bahwa kalau kita bertekun sehati, belajar dalam pengajaran, berdoa bersama, maka semua akan bertumbuh imannya menjadi murid-murid yang akan memuridkan orang lain. Dan dari gereja mula-mula yang dikatakan tadi, maka Injil tersebar ke seluruh dunia. Indah sekali bukan? Mari seberapapun kita ada, 3.000 orang itu dimulai dari 12 murid. Jadi di sini ada lebih dari 12. Tuhan bisa pakai untuk membangun jiwa-jiwa.
memuridkan orang-orang. Tujuannya bukan supaya ya tentunya kita juga senang kalau gereja ini penuh, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana supaya terjadi komunitas-komunitas yang belajar, yang saling mengasihi, saling mendorong dalam kasih, saling peduli, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga akan tumbuh dan menjadi komunitas yang membangun iman. Kalau seorang yang belum menikah, yang dulu kami layani itu semua belum menikah, lalu mereka menikah, mereka menjadi dua dan mereka punya anak, dan kami melihat bahwa anak-anak mereka juga dididik seperti firman Tuhan. Itu indah sekali, yang saya katakan wow, benar-benar apa ya, luar biasa buat saya. Saya bersyukur nggak berhenti-berhenti. Dan pengalaman ketika bertemu beberapa hari dengan mereka, mereka cerita dan mereka juga tulis WhatsApp khusus juga minta maaf pada anak-anak kami, katanya wah sudah mengambil waktu ketika itu. Mengambil waktu bapak ibunya karena harus juga menjadi mentor, memuridkan mereka. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa tidak sia-sia waktu yang kita berikan, waktu yang kita pakai untuk membangun komunitas yang menumbuhkan iman itu sangat luar biasa. Tuhan memakai untuk mengubah kehidupan. Kami sudah melihat banyak kehidupan yang dirubah. Orang keluar penjara. Dan dalam komunitas, dulu ada satu komunitas di daerah Wirobrajan, kami melayani satu komunitas. Di situ banyak orang-orang yang residivis, orang-orang sederhana sekali. Saya ingat waktu itu sampai kebetulan waktu itu, puji Tuhan waktu itu baju saya lihat wah terlalu bagus semua. Jadi saya membuat satu baju yang sederhana sekali supaya saya bisa nyambung ketika melayani di tempat itu. Dan puji Tuhan ada banyak kehidupan yang berubah oleh karena pemuritan, karena komunitas yang membangun iman. Jadi komunitas itu jangan hanya kumpul, nyanyi-nyanyi, makan-makan, dengar salah satu khotbah, tapi harus ada belajar. Belajar itu harus praktek, harus berlatih, harus mau ditegur. Jadi saling mendorong, saling mengasihi, saling menguatkan, saling memberi semangat. Mari kita meningkatkan untuk bertekun, sehati, berkumpul, belajar, setia di dalam kelompok-kelompok kita masing-masing. Kalau ada yang belum punya kelompok, mari silakan mungkin menghubungi Feby, boleh menghubungi saya juga boleh. Mari kita membuat komunitas belajar. Kalau yang sudah pernah belajar, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk bisa juga mengajar orang lain. Jangan ada orang yang nganggur di sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh indah kami belajar dari Kisah Rasul 2, bagaimana Engkau membangun jemaat-Mu. Bagian murid-murid hanya bertekun sehati, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, belajar firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan iman, Engkau melihat hati dan Engkau mempercayakan jiwa-jiwa setiap hari Engkau tambah-tambahkan. Kami sudah lama berdoa untuk tempat ini supaya Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Tapi saat ini Tuhan, selain kami minta Tuhan tambahkan, kami minta supaya di tempat ini terjadi satu gerakan pemuritan, gerakan komunitas yang membangun iman. Roh Kudus, Engkaulah yang sudah membangun jemaat mula-mula. Bangunlah kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersedia, kami menyediakan rumah kami, menyediakan diri kami menyediakan segala apa yang ada pada kami untuk Tuhan pakai
demi membangun komunitas yang memuliakan Engkau, komunitas yang membangun iman dan merubah kehidupan orang lain. Kami percaya Tuhan bahwa lewat komunitas ini kami juga belajar bisa lebih tekun, bisa belajar hidup kudus bagi Tuhan. Karena di dalam komunitas kami bisa belajar memaafkan, mengampuni. Kami bisa belajar untuk menerima orang lain dengan kekurangannya. Kami bisa belajar untuk menyerahkan hak ketika kami merasa kami dicurangi. Semua itu terjadi sehingga iman kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau, bukan hanya teori Tuhan, tapi hidup kami sungguh-sungguh berubah, diubahkan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya amanat agung sering terus berdengung di telinga kami, di hati kami, di batin kami, bahwa kami harus pergi memberitakan Injil, membawa orang-orang untuk dibaptis, membawa orang-orang untuk belajar firman-Mu, supaya lebih banyak orang lagi hidupnya diubahkan. Kami berdoa dan meminta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menjawab doa kami lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan, karena Engkau tahu apa maksud kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan ini, amin. Mari kita siap untuk membangun komunitas di sekitar kita. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Lewat persembahan untuk minggu ini ada 2 kantong persembahan. Yang satu untuk persembahan Natal, kita akan mempersiapkan untuk persembahan untuk perayaan Natal pada tahun ini. Demikian bagi yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Kita mengangkat pujian ini, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
penyembahanku. Mohon kesediaan Pak Hendra untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Roma 7 ayat 1 bagian B mengatakan, hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sejak kita mengenal Tuhan, menjadi orang percaya, sejak itu pula kita terikat oleh hukum Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi hakimnya. Yohanes 12 ayat 48 mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, firman Tuhan itulah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, jadikan firman Tuhan itu pegangan hidup kita, supaya kita bisa berjalan lurus. Amsal 4 ayat 11 mengatakan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Terima kasih Tuhan, jadikan firman Tuhan itu pegangan hidup kita. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan bukan melihat jumlah, Tuhan melihat hati. Tuhan senang kita memberi dengan sukacita. Dan kami berdoa untuk pengelola keuangan di gereja ini, Tuhan berkati supaya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Karena firman Tuhan ada perkataan Allah. Tuhan punya 1001 jalan untuk memberkati, menolong apapun yang kita kerjakan. Usaha, kuliah, pekerjaan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ada pengumuman untuk minggu ini yang Selamat siang Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Ada pengumuman dari NCM, yaitu Nazarene Compassion Ministry Field Sealand. Jadi ini adalah pelayanan misi Nazarene. Diinfokan bahwa mulai tanggal 14 sampai 30 Oktober NCM membuka rekrutmen relawan tanggap bencana di seluruh wilayah GKN di Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan termasuk daerah-daerah pionir. Jadi tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk mempersiapkan dan memperlengkapi setiap jemaat untuk berinisiatif dan terlibat dalam pelayanan belas kasihan bersama NCM guna mengembangkan pelayanan gereja lokal dan perintisan ya. Jadi NCM ini sedang menerima rekrutmen. Bapak Ibu Saudara yang berminat, ada infonya terpasang di papan pengumuman di belakang. Jadi mengenai syarat-syaratnya, usia yang jelas harus jemaat GKN. Di situ ada link, ada QR code untuk form pendaftaran, bisa langsung di-scan dan mengisi form pendaftarannya dari link tersebut. Kemudian yang kedua adalah sudah diadakan juga lomba dari PPSMI GKN Jawa Bali. PPSMI ini saya lupa singkatannya, Dewan Pengajarannya gitu ya, mengadakan lomba untuk remaja, tingkat remaja GKN se-Jawa Bali. Jadi itu ada CTA, cerdas tangkas Alkitab, kemudian lomba khotbah dan solo vokal. Nah, karena kita berada di wilayah koordinasi Jogja 1 yang kebetulan tidak sempat mengadakan babak penyisihan, jadi ditanya siapa yang mau mewakili gitu, dan karena di sini remajanya ya cuman sedikit ya, jadi kami mengajukan untuk mewakili solo vokal gitu. Jadi sudah diadakan hari Selasa yang lalu di GKN Philadelphia Babarsari. Kita mengirimkan adik kita Sherina ya, dan puji Tuhan kemarin itu babak semifinal
dan Sherina berhasil menang di babak semifinal untuk solo vokal lomba PPSMI GKN Jawa Bali. Jadi ini semifinalnya lawannya adalah harusnya Jakarta dan Jateng 5. Jateng 5 itu Cilacap, tapi yang Jakarta tidak hadir, jadi cuman berhadapan dengan wakil dari Jateng 5. Jadi kita bisa menang di babak semifinal, kemudian nanti akan maju di babak finalnya kemungkinan bulan depan, belum tahu tanggal berapa. Untuk itu saya mohon kesediaannya Bapak Gembala untuk memberikan apresiasi untuk Sherina. Sherina dipersilahkan maju. Ini tanda prestasinya kembali, puji Tuhan sudah bisa memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Enggak jadi naik. Ya, ikut turun. Sherina, wah ini istimewa buat kamu. Layak untuk menerima penghargaan ini karena kamu sudah berjuang untuk nama Tuhan. Terimalah, saya ucapkan selamat, terus maju di dalam karunia yang Tuhan beri buat kamu. Ini ada sertifikat Sherina Dewi Miharti Seran Fahik, panjang namanya. Ini Sherina buat kamu. Selamat sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, maju terus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita doakan untuk babak selanjutnya bisa meraih prestasi demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, demikian. Puji Tuhan untuk Sherina, selamat dan sukses. Tuhan berkati. Saya mau menyambut, barangkali ada minggu ini, ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GKN Sonopakis. Mohon untuk berdiri di tempat. Bisa memperkenalkan diri? Ada? Oh, ada ya. Ya, selamat datang dan beribadah di GKN Sonopakis. Tuhan memberkati. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menerima doa berkat. Sebelum ibadah kita akhiri, ada juga berita yang menggembirakan bahwa lewat pengajaran gereja di tempat ini, Indonesia di ujung timur, Saudara Joni ada di Papua dan kakaknya apa adiknya Popi ada di Aceh atau di mana semua? Nias, ya. Jadi dari gereja ini ada murid yang ada di Papua dan ada yang di Nias. Jadi ujung utara dan ujung timur. Mudah-mudahan terus berlanjut di Kalimantan, ya mudah-mudahan ada yang ke sana nanti murid Tuhan di ibu kota yang baru supaya bisa membuat murid di sana bersama-sama bertumbuhnya negara kita di sana. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, penuh syukur, karena Yesus sendiri yang berjanji
untuk menjadi gembala yang baik selama hidup saudara di bumi ini. Dan mau menjadi juru selamat pada akhir hidup saudara di dunia. Untuk tinggal bersama-sama Dia, bersama Bapa di surga. Dia berjanji akan menyertai saudara dan memberkati hidup saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan gembala yang baik buat saudara. Percayalah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara selamanya dan memberkati hidup saudara. Hari ini, hari esok, bahkan selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia akan menepati janjinya. Tetaplah tinggal di dalam Dia, karena Dia Yesus adalah Tuhan bagi kita semua. Amin. Yesus memberkati saudara semua. Sampai kita bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia lupung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
bingung kok mau ulang. Iya.